Kehamilan anggur merupakan salah satu kondisi kehamilan yang umum didengar oleh masyarakat awam. Seringkali dikaitkan dengan kejadian mistis, hamil anggur ternyata memiliki penjelasan medis tersendiri. Simaklah penjelasan dari Dr. Putra Ismaya Abral, dokter spesialis kandungan berikut ini. Apa itu hamil anggur? Hamil anggur, istilah kedokteran adalah mola hidatidosa. Hal tersebut dikarenakan kegagalan atau abnormalnya dari calon plasenta atau namanya kita sebut trofoblast. Jika hal tersebut berlangsung akan menimbulkan hamil anggur. Bukan hamil buah anggur, tapi kehamilan yang memiliki anatomi seperti gelembung-gelembung seperti anggur. Faktor risiko hamil anggur yang pertama biasanya usia ibu di atas 40 tahun. Yang kedua biasanya malnutrisi atau ibu yang memiliki kurang asupan dari protein. Yang ketiga, riwayat abortus atau keguguran sebelumnya. Yang terakhir adalah riwayat hamil anggur sebelumnya. Bagaimana gejala hamil anggur? Hampir mirip seperti kehamilan pada umumnya. Namun, biasanya kehamilan anggur itu memiliki gejala yang berlebih. Pada umumnya, wanita hamil memiliki rasa mual dan muntah pada trimester 1. Sedangkan hamil anggur, mual muntah tersebut akan berlangsung lebih parah. Pada hamil anggur, itu juga dapat menimbulkan flek-flek atau kesan abortus imminens. Artinya, terdapat flek-flek dari vagina. Lalu pada hamil anggur, biasanya besar perut ibu melebihi dari usia kehamilan sesungguhnya. Jadi, misalnya umur kehamilan 3 bulan, belum kelihatan, dia sudah kelihatan. Artinya, sudah melewati dari tulang kemaluan. Hal tersebut bisa kita curigai kehamilan anggur. Namun, hamil anggur harus kita tegakkan diagnosis. Diagnosis hamil anggur yang pertama kali kita lakukan adalah anamnesis. Kita tanyakan apakah ada keluhan seperti mual muntah, flek-flek, dan lain-lain. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik. Tapi tidak selalu kita temukan gelembung mola hidatidosa atau gelembung-gelembung mola pada mulut rahim bagian luar. Yang ketiga, kita bisa menegakkan diagnostik dengan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah ultrasonografi. Pada pemeriksaan ultrasonografi, kita menemukan penampakan badai salju atau penampakan seperti sarang tawon. Hal tersebut dapat membantu kita untuk menegakkan diagnosis dari hamil anggur atau mola hidatidosa. Hamil anggur atau mola hidatidosa. Selain dari pemeriksaan ultrasonografi, kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium, yakni pemeriksaan beta HCG. Biasanya pada hamil anggur atau mola hidatidosa, nilai atau jumlah dari hormon beta HCG pada ibu hamil tersebut sangat-sangat tinggi dan di luar dari batas kewajaran. Bagaimana pengobatan hamil anggur? Hamil anggur adalah kegagalan atau abnormalitas dari calon plasenta atau trofoblast. Sehingga pada wanita yang mengalami hamil anggur tidak memiliki janin yang sehat dan kuat sampai dengan 9 bulan. Bahkan biasanya hanya bertahan sekitar 2, 3, atau 4 bulan. Baik akan mengalami keguguran spontan atau abortus spontan atau dilakukan tindakan ekspulsi oleh tenaga ahli. Tindakan ekspulsi dari tenaga ahli biasanya dilakukan vakum kuretase atau kuretase atau jika perlu dilakukan pengangkatan rahim. Mencegahnya yang pertama adalah pola hidup sehat, perbanyak nutrisi protein, disarankan untuk hamil di bawah 40 tahun. Lalu jika pernah terjadi hamil anggur, disarankan untuk tidak hamil terlebih dahulu minimal dalam waktu 1 tahun. Hamil anggur atau mola hidatidosa itu bisa menyebabkan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jinak atau neoplasma. Dengan tindakan evakuasi dan evaluasi biasa sudah cukup. Namun ada beberapa komplikasi dari mola hidatidosa, dia akan berubah menjadi seperti choriocarcinoma. Artinya mola hidatidosa atau hamil anggur yang berubah menjadi keganasan. Hal tersebut tidak cukup untuk dilakukan evakuasi saja, namun harus ada tindakan yang
continue seperti pengangkatan rahim atau kemoterapi. Sekian pembahasan mengenai hamil anggur atau mola hidatidosa bersama saya, Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.